Dugaan kebocoran 1,3 miliar data SIM card hingga kini belum diketahui sumbernya. Masing-masing pihak yang dianggap memiliki kewenangan terkait data membantah bertanggung jawab. Kami bahas malam hari ini bersama Ibnu Dwi Cahyo, peneliti Communication and Information System Security Research Center atau SISREC. Selamat malam, Mas Ibnu. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, kami juga sudah, terima kasih Mas Ibnu sudah bergabung malam hari ini. Kami juga sudah coba untuk menghubungi juru bicara dari Kominfo untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Namun sayang sekali belum bersedia untuk bergabung dengan diskusi. Mas Ibnu, kita sesuai dengan judulnya ya. Ini 1,3 miliar dugaan data yang bocor. Siapa yang tanggung jawab? Kalau saya lihat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, ada pihak dari operator seluler, kemudian ada Menteri untuk keperluan kebijakan bidang telekomunikasi, ada Dukcapil, kemudian ada BRTI Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, tapi memang pada 2020 sudah dibubarkan oleh Presiden sehingga tugas dan kewenangannya dilimpahkan kepada Kominfo. Namun lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang ada dalam peraturan ini semuanya membantah sumber atau bertanggung jawab dalam dugaan kebocoran data 1,3 miliar ini. Tanggapan Anda? Luar biasa ya. 1,3 miliar itu banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Dan di sampel itu kan ada sekitar kalau nggak salah sejutaan ya. Dan memang kita cek. Kalau kita cek itu ternyata memang datanya itu valid. Meskipun tadi Kominfo kan bilang ada yang nggak cocok segala macam. Tapi upload nih, Biorka ini, dia buka grup Telegram bagi siapapun yang mau coba beli atau memverifikasi data. Dan ternyata memang itu benar. Ada nomor, ada NIK, dan juga ada tanggal registrasi. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya ini program punya siapa? Programnya ini kan punya Kominfo. Dan kalau kita lihat datanya itu kan nggak hanya satu provider, tapi banyak lintas provider nih, banyak, mungkin semua provider kayak gitu. Nah, artinya kalau provider itu disalahkan, provider juga pasti nggak mau disalahkan. Karena datanya ternyata ya semua provider kayak gitu. Artinya ini data terkumpul di satu tempat saat ada proses registrasi, seperti itulah. Ini siapa? Kalau menurut Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, ya hukumannya itu kan salah satunya diumumkan ke publik. Betul. Kayak gitu. Oke, Kominfo udah umumkan kemarin. Tapi dari pihak-pihak yang diumumkan ini kan juga menolak bahwa sumber kebocoran itu di pihak mereka. Nah, sekarang Kominfo buka saja gitu. Kalau memang sudah kerjasama sama BSSN, Cybercrime Polri, itu kan mungkin kalau kami itu dalam rangka cek kayak gitu. Siapa yang peretas segala macam, tapi kan harusnya juga sudah tahu letak kebocorannya itu di mana. Kalau memang ya saat proses registrasi itu ternyata ada sistemnya yang kurang bagus, ya diakui saja kayak gitu. Terus ada sistemnya ternyata jebol, ya diakui saja kayak gitu. Toh sekarang ini kan belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi nggak ada hukuman denda, nggak ada hukuman pidana. Cuman ya memang untuk mengakui kebocoran ada di sini tuh kayaknya memang sulit. Oke, jadi intinya singkat kata kalau tadi saya tanya siapa yang harus saya tanggung jawab, intinya yang paling harus bertanggung jawab adalah Kominfo karena di 2017 memberikan kebijakan masyarakat untuk melakukan registrasi SIM card dengan menginput atau memasukkan NIK itu tadi. Atas dasar itu ya, Mas Ibnu? Iya, ini kan programnya Kominfo. Oke. Dan kalau kita lihat datanya, itu ternyata ada satu nomor, ada satu NIK dan KK yang harusnya itu cuma bisa mendaftar beberapa nomor, itu sampai ribuan nomor. Nah, ini kalau kita tarik ke tahun 2017, waktu itu kan polemik. Batasi satu NIK KK itu hanya bisa 3 nomor per provider. Betul. Lalu akhirnya itu dicabut. Nah, ternyata satu NIK KK dulu ada yang sampai ratusan ribu, puluhan ribu. Dan ini kan ternyata di nomor ini juga ada yang satu NIK KK itu sampai ribuan loh. Nah, ini serius. Kenapa? Pintu masuk kejahatan cyber itu adalah memiliki identitas digital. Dan identitas digital itu salah satu untuk membuatnya adalah dengan nomor seluler. Di Indonesia itu untuk memiliki nomor seluler itu sangat bebas. Kita bisa beli ke counter, Mas beli dong nomor prabayar yang sudah diregistrasi, itu ada.
Nah, registrasinya entah itu pakai nik kakaknya siapa. Jadi ini masalahnya bukan hanya masalah kebocoran, tetapi adalah masalah registrasi yang fiktif ini juga masih banyak dan belum diatasi oleh Kominfo. Oke, Mas Ibnu, Anda melihat sebenarnya dari ketika 2017 kebijakan ini diminta diberlakukan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, banyak juga yang memprediksi sebenarnya ini mengganggu hak privasi negara. Selain itu, karena memang juga sistem ketahanan keamanan digital kita memang kurang, apalagi kita belum punya regulasi atau undang-undang yang bisa melindungi data pribadi masyarakat ada di Indonesia. Itu yang Anda lihat juga kah? Jadi kalau untuk program registrasi nomor seluler, nomor ponsel itu wajib. Jadi itu di negara-negara lain juga. Cuman yang membedakan di Indonesia itu adalah aturannya itu nggak ketat gitu loh. Di awalnya pernik kakak itu bisa mendaftarkan maksimal 3 nomor per provider. Misalnya saya kakaknya Ibnu ini bisa untuk mendaftarkan 3 nomor simpati misalnya. Atau 3 nomor Indosat atau 3 nomor XL. Ya pernik itu 3 nomor provider. Tapi aturan itu dicabut. Sehingga yang terjadi adalah saat misalnya pedagang ini kan juga jualan nomor perdana. Nah kebanyakan itu konsumen pengennya nomor yang langsung siap pakai gitu. Nah, akhirnya kan pedagang ini kan mendaftarkan, ya, entah pedagang atau siapapun itu, mendaftarkan nomor-nomor ini sudah atas nik dan kakaknya orang lain, gitu. Nah ini kan ada permintaan di pasar yang seperti ini. Lalu nomor-nomor ini dipakai oleh buzzer, nomor-nomor ini dipakai oleh para penipu telemarketing seperti itu. Dan harapannya memang harusnya diketatin lagi gitu, nggak bisa sembarangan orang itu mendaftarkan nomor dengan nik kakak orang lain. Kalau sama kuotanya udah habis, satu nik kakak udah maksimal 3, dia bisa nambah. Tapi dia harus datang ke kantornya provider, kantor cabang provider untuk mendaftarkan, verifikasi bener nggak nih Ibnu ini sudah nomornya udah 3 mau nambah jadi 4 gitu, harus diverifikasi. Karena kalau dibiarkan berbahaya. Jadi banyak akun-akun anonim, para penipu dengan telemarketing, ya itu pintu masuknya mereka itu senjatanya adalah dengan nomor-nomor ini yang bisa mereka beli dengan bebas. Ini terjadi di Indonesia, makanya penipu dari Eropa Timur, dari Cina Daratan datang ke Indonesia karena mereka bisa beli nomor prabayar ini dengan sangat bebas seperti itu. Jadi pangkal masalahnya ini. Terkait dengan pangkal masalahnya juga, kalau masyarakat sekarang kembali mengulik janjinya Kominfo 5 tahun yang lalu ketika meminta masyarakat untuk melakukan registrasi dengan memasukkan atau menginput nik dan juga kartu keluarga pada saat itu, bahwa jaminan keamanan data yang diberikan ini sudah sesuai dengan standar ISO 27001 terkait dengan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. Ini pun juga akhirnya tidak bisa terbuktikan, Mas Ibnu. Jadi begini, kalau dalam dunia cyber security, keamanan cyber itu tidak ada sistem yang benar-benar aman 100%. Gitu. Tetapi karena kita menyadari bahwa nggak ada sistem aman 100%, kita harus mengaplikasikan teknologi keamanan yang terbaik. Mengaplikasikan SDM yang terbaik untuk mengelola ini. Seperti itu. Masalahnya di Indonesia itu kan belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau ada kebocoran data, ini nggak bisa dimintain pertanggungjawaban dengan didenda atau mungkin ada pidananya, itu belum bisa. Ya paling paling maksimal itu lewat Permen Kominfo nomor 20 2016 itu diumumkan ke publik lalu dihentikan sementara operasionalnya. Tetapi kan kalau kita lihat dari berbagai kebocoran data yang sudah terjadi di Indonesia, itu kan nggak ada yang diberhentikan sementara, itu kan nyaris tidak ada seperti itu. Yang ada kan pemblokiran itu segala macam, bukan karena masalah kebocoran data. Jadi memang kalau kita mau kita mau tegas, memang undang-undang perlindungan data ini harus segera dikebut dan isinya itu nggak boleh masuk angin. Nah, nanti ada komisi PDP, namanya Komisi Perlindungan Data Pribadi. Kalau kami ya di masyarakat tuh harapannya komisi PDP ini nanti kekuatannya sama dengan setara dengan KPK, Komnas HAM seperti itu. Mereka ini yang nanti akan menentukan kalau ada kebocoran data, apakah si PSE ini yang mengelola data dan memproses data ini dia bersalah atau tidak? Apakah mereka itu sudah mengimplementasikan standar teknologi yang sesuai?
Karena begini, kalau mereka udah mengimplementasikan standar teknologi yang ada, yang diamanahkan oleh undang-undang, tapi tetap bocor, di situ tidak salah seperti itu. Baik kalau dalam proses investigasi ternyata kita sudah mengimplementasikan, tetapi teknis hari-harinya itu nggak bagus, lah ini juga bisa dikenai. Tapi itu bisa dilakukan kalau nanti sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau di Uni Eropa ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Ini di hampir semua negara maju ini sudah diberlakukan. Oke. Ini masih dikebut terus, rancangan undang-undangnya ngebut terus, tapi kayaknya belum sampai garis finish kayaknya ya, Mas Ibnu ya. Terkait tadi, Mas Ibnu sampaikan bahwa ini sebenarnya harus diumumkan kepada publik. Kemarin juga dalam konferensi pers menyatakan ada dugaan temuan kemiripan 20% data tersebut, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Kominfo. Nah, apakah yang dimaksud dengan harus diumumkan kepada publik? Artinya Kominfo juga harus menginformasikan kepada subjek yang menjadi dugaan kebocoran data ini. Itu juga harus diinformasikan nggak? Jadi memang harusnya kalau sudah ketahuan PSE-nya siapa yang mengalami kebocoran data, ini harus memberikan informasi kepada masyarakat yang datanya mereka kelola. Kan masalahnya sekarang, ini kan masih debatable. Ini siapa nih, bocornya dari mana? Nah, soal diumumkan, itu adalah nanti Kominfo mengumumkan, ini itu data bocornya dari mana. Secara teknis itu harus disebutkan. Kalau kemarin kan baru menuduh pihak ini, pihak itu, Dukcapil juga belum bersuara banyak, Spider juga belum bersuara banyak. Tapi maksudnya adalah saat kita melakukan registrasi data, ini kan ada proses. Ada yang menyimpan datanya, segala macam. Ya. Dan karena ini semua provider, ya artinya ini siapa yang mengumpulkan data gitu. Jangan sampai ini nanti sampai kasus ini menguap, ini jadi misteri. Ini bocornya di mana? Lah ini kan bahaya. Masa Kominfo nggak tahu ini data bocor di mana lokasinya? Gitulah. Ini yang nanti harus diumumkan ke publik. Kalau memang ternyata kebocoran itu memang ada di sisinya Kominfo misalnya, Kominfo juga harus mengumumkan, minta maaf segala macam. Mumpung ini belum ada undang-undang perlindungan data pribadi nih. Nanti kalau undang-undang data pribadi disahkan terus kasus ini ditemukan ternyata kebocoran data pribadinya itu setelah undang-undang PDP disahkan, lah ini nanti bisa tambah rame lagi. Oke, mumpung belum ada penaltinya intinya ya, begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Ibnu juga gitu. Rekan-rekan dari peneliti sudah meneliti keabsahan data yang bocor belum? Jadi dari beberapa dari kami ini kan ikut di grupnya si Pertas ya. Jadi si Pertas ini, Bjorka ini, dia menantang, men-challenge anggota grup di grup tersebut. Ayo mau siapa, namanya siapa, atau nicknya siapa, itu dites. Jadi kita seumpama nih, namanya siapa, Ibnu Dwi Cahyo, atau nicknya Ibnu Dwi Cahyo gitu. Oh nomornya segini, cek di WA, ini bener nggak sama Ibnu Dwi Cahyo? Nah, itu kita kemarin ngecek beberapa nomor, ya, beberapa nomor, kita WA orangnya, valid. Oke, valid. Tapi memang ada beberapa nomor yang sudah hangus. Jadi udah dimiliki oleh orang lain, tetapi beberapa itu sebagian besar masih valid nomornya. Ya artinya itu datanya betul, seperti itu. Oke. Berarti itu juga sudah dibuktikan oleh beberapa pihak bahwa entah berapa persentasenya dari 1,3 miliar itu, tapi memang data itu adalah valid ya. Mas Ibnu, kita sering sekali dihadapkan dengan kebocoran data. Nggak tahu tidak hanya di mana, siapa yang bertanggung jawab, itu selalu menjadi misteri gitu. Tapi intinya, kenapa Indonesia kita masih sering sekali dihadapkan dengan masalah yang ini saja? Jadi penyebabnya itu banyak. Secara fundamental, masalahnya adalah kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Karena dengan adanya undang-undang data pribadi itu, nanti ada Komisi Perlindungan Data Pribadi, jadi jelas undang-undang dan jelas juga lembaganya yang nanti akan mengadili tiap ada kebocoran data. Gitu. Ini kan sebenarnya udah diusulkan sejak 2015, baru rame ada pandemi. Karena saat pandemi itu kan orang-orang pada WFH. Nah, saat pandemi itu ternyata banyak kebocoran data terjadi di Indonesia dan di dunia sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Karena misalnya banyak pegawai itu yang kerja dari rumah,
pembuka atau dari kafe membuka sistem perkantorannya itu atau sistem di kantornya itu dari rumah atau dari kafe yang nggak ada pengamanannya sama sekali. Nah, dari situ ada orang masuk seperti itu. Jadi ini masalah edukasi. Ini kan masalah baru di Indonesia. Hal baru untuk masyarakat itu hal baru. Dari dari para pegawai ini nggak tahu, lalu juga manajemennya nggak tahu, lalu bos-bosnya ini nggak tahu apa krusialnya keamanan data itu, sehingga akhirnya saat WFH itu kemarin memang banyak peretasan di seluruh dunia memanfaatkan orang-orang yang mengakses kantornya itu dari rumah, tidak diberikan teknologi semacam namanya zero trust atau AC. Kita cuma dikasih laptop, nggak ada pengamanan, mereka buka dari rumah gitu. Ini kan beda. Jadi hal seperti ini. Lalu yang kedua, memang masalah dari stakeholder kita itu masih asing dengan namanya dunia cyber dan keamanan data. Baik DPR maupun pemerintahnya itu sama-sama saat menggodok undang-undang perlindungan data pribadi kesulitan. Nah, beberapa kali saya hadir di pengadilan menyaksikan kasus terkait dunia cyber. Para penegak hukumnya, entah hakimnya, itu juga masih sangat asing dengan hal-hal semacam ini, keamanan data terkait teknis-teknis di dunia cyber. Jadi ini memang butuh waktu karena memang ini hal yang sangat baru. Regulasinya masih sangat jauh, masih sangat kurang. Lalu juga SDM kita itu bisa dibilang kita juga masih sangat kekurangan banyak. Okay. Bahkan di TikTok itu sempat ramai salah satu toker itu influencer, dia bilang lulusan IT banyak yang nggak bisa tentang keamanan cyber, nggak bisa tentang coding dan segala macam. Nah ini kan artinya kritik buat semua pihak seperti itu. Padahal sekarang eranya semua terdigitalisasi. Nah, ya baiknya selain undang-undang kita juga harus menyiapkan SDM. Iya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, siapa yang akan dengan jantal mengaku bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Intinya memang ini harus menjadi catatan serius ke depannya. Jangan sampai masalah ini seperti yang sudah mungkin hanya memuai begitu saja tanpa ada kejelasan bagaimana solusinya ya. Terima kasih Mas Ibnu Dwi Cahyo sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mbak Tiffany.